mendasarkan mengapa analisis saya menuju ke arah distributor batubara. Yang pertama ya ada faktor-faktornya. Perkembangan zaman mempengaruhi kebutuhan perusahaan akan sistem informasi yang menunjang berjalannya proses bisnis dalam perusahaan. Setiap perusahaan mulai berlomba mencari perangkat yang mampu mendukung sistem informasi dalam perusahaan. Proses bisnis tradisional tidak lagi mampu menunjang kebutuhan perusahaan untuk mengintegrasikan setiap transaksi yang dijalankan oleh departemen yang berbeda. Karena tingginya biaya implementasi dan pengembangan sistem yang harus ditanggung oleh perusahaan mempengaruhi sistem ERP yang digunakan karya luar negeri yang dipengaruhi oleh mata uang dolar dalam transaksinya. Sistem ERP diimplementasikan salah satunya pada perusahaan yang bergerak di bidang batubara. Perusahaan bidang batubara membuktikan keberhasilan dalam mengimplementasikan ERP dalam proses bisnisnya. Dalam departemen pengadaan yang melibatkan banyak pihak dalam proses transaksinya seperti proses permintaan, order barang, proses pelaksanaan bongkar batubara, dan proses pembuatan invoice sebagai pembuatan penagihan atas transaksi yang telah dilaksanakan. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada peneliti dalam melakukan penelitian merupakan metodologi deskriptif kualitatif. Metode ini menuntun peneliti untuk mengumpulkan bukti berdasarkan rumusan masalah yang ada, penguraian, menganalisa dan menggambarkan keadaan yang ada di lapangan tempat penelitian dilaksanakan. Jadi, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana data-data yang dikumpulkan harus diruntuhkan serta menjadikan rumusan masalah yang ada, mengurai, menganalisa, dan menggambarkan keadaan yang ada di lapangan tersebut. Data penelitian ini merupakan data kualitatif yang tidak berupa angka, melainkan uraian kalimat. Data kualitatif meliputi ada dua. Yang pertama, data tentang gambaran umum mengenai objek penelitian. Yang kedua, data dari hasil wawancara kepada narasumber yang menjadi objek penelitian. Jenis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam. Sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer penelitian ini merupakan pegawai pengadaan di perusahaan bidang batubara, dan sumber data sekunder penelitian ini merupakan narasumber dari luar perusahaan bidang batubara yang terlibat serta memahami proses bisnis pengadaan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Perusahaan bidang batubara bergerak di bidang distribusi batubara untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang memerlukan batubara dalam produksinya, sehingga perusahaan bidang batubara akan melakukan pengadaan batubara yang dilakukan dari Pulau Jawa, yaitu di Pulau Kalimantan dengan vendor batubara. Perusahaan bidang batubara juga melakukan pengadaan non batubara untuk kebutuhan internal dalam melaksanakan kegiatan transaksinya. Dalam hal ini, peneliti membandingkan standar operasional prosedur yang ada di perusahaan bidang batubara sebelum penerapan sistem informasi ERP dan setelah penerapan sistem informasi ERP. Jadi, di dalam parameter yang dilakukan peneliti dan tolak ukur dalam pengolahan data itu ada beberapa indikator. Yang pertama, penilaian hasil kuesioner. Penilaian hasil kuesioner yang saya dapat yaitu ada beberapa bobot penilaian: sangat setuju, setuju, cukup tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang kedua, ada parameter kinerja sistem ERP. Ada yang berupa kualitas pekerjaan, data yang diinputkan, informasi yang dihasilkan, dokumen yang dihasilkan, kuantitas dari pekerjaan, jumlah pekerjaan, yaitu pegawai mampu menyelesaikan 3 kali lipat pekerjaan, dokumen dalam progres mampu menyelesaikan lebih cepat, dokumen terbentuk dalam waktu yang singkat, kreativitas untuk menciptakan solusi atas masalah yang timbul. Selanjutnya yaitu evaluasi dampak.
Evaluasi dampak ini ada yang pertama itu kualitas dari pekerjaan dari data respon. Pegawai total, persentase dari kedua responden menunjukkan angka 73% yang menunjukkan sistem telah memiliki kualitas yang baik dalam meningkatkan kualitas pekerjaan. Selain itu, pada pernyataan bahwa ERP telah memenuhi proses bisnis yang telah diinginkan perusahaan dan pengguna, kedua responden menyetujui pernyataan tersebut dengan memberikan nilai 3 cukup pada pernyataan yang terdapat pada angket. Yang kedua, kuantitas dari pekerjaan. Jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh user lebih banyak daripada secara manual. Di sini dalam artian dokumen yang ada dalam proses lebih cepat terselesaikan. Pada data responden yang ada kita melihat ada perbedaan terdapat antara kedua narasumber. Salah seorang narasumber memberi nilai 2 atau tidak setuju pada kolom pernyataan kemampuan sistem dalam mendukung peningkatan keefisien dan keefektifan dalam penyelesaian pekerjaan. Karena menurut beliau dengan adanya ERP harus dilakukan pekerjaan yang sama dalam dua format yang berbeda. Namun di sisi lain, Bu Kiki sebagai seorang user merasa terbantu dalam pekerjaannya karena dokumen yang ada di dalam sistem akan terposting secara otomatis di dalam sistem, baik dalam status progress ataupun dokumen template. Kemudian ada lagi yang ketiga, kreativitas dari ketiga pernyataan kedua responden memberikan rata-rata persentase sebesar 79,5% yang menunjukkan kriteria baik dalam peningkatan penyelesaian masalah bagi user. Dengan adanya sistem informasi yang kita dapatkan lebih terpusat dibandingkan secara manual, seperti dalam pembuatan purchase order. Informan dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dengan menggunakan create PO from PR. Dengan memasukkan nomor dokumen purchase requisition, maka purchase order telah berhasil dibuat. Selain itu, informasi yang dihasilkan lebih mudah untuk dipahami dengan rincian yang ada dalam sistem sehingga atasan akan mudah memverifikasi setiap dokumen. Dependability, suatu kesadaran di mana user menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan adanya kesadaran tersebut, user meningkatkan tingkat penyelesaian kerja dengan lebih baik dan cepat. Sebagai dampak dari peningkatan proses bisnis berupa proses penyelesaian dokumen dan ketepatan informasi yang dibutuhkan oleh informan. Yang keempat, jadi dalam ini personal qualities pengguna merasa dengan adanya sistem ERP mereka mampu untuk menyatakan menjadi lebih disiplin, terkoordinasi, terintegritas, dan mendapatkan pengalaman baru dalam penggunaan suatu sistem dari proses bisnis, sehingga pekerjaan yang mereka lakukan saling terhubung satu sama lain antar departemen di luar pengadaan tanpa membebani salah satunya. Yang terakhir itu ada job knowledge. Penerapan ERP memberikan dampak yang positif berupa ilmu baru dan pengalaman baru kepada pengguna dalam mengolah dokumen pada sistem. Dengan pengetahuan tersebut, informan dapat memanfaatkan semua informasi sebaik mungkin yang ada dalam sistem berdasarkan pengolahan data sebelumnya, seperti jurnal yang terposting pada sistem. Namun, pengetahuan tersebut tidak hanya dibebankan pada satu pihak, yaitu user sebagai pengguna. Salah satu informan mengatakan bahwa beliau kurang memahami fungsi dari setiap menu dan dokumen yang ada, seperti fungsi dari setiap tools. Selain itu, hasil dari data yang diolah menjadi dokumen. Kesimpulan dan saran. Jadi, dalam penelitian ini saya menyimpulkan dan mengasih saran. Yang pertama, kesimpulan. Perusahaan di bidang batubara telah menerapkan sistem informasi ERP dengan penerapan ERP setiap proses yang ada dalam departemen pengadaan dapat terintegrasi dengan baik mulai dari pembuatan. Yang kedua, sistem ERP merupakan sistem enterprise resource planning yang user friendly menurut penggunanya, di mana user friendly berarti dapat dikreativitaskan atau dikembangkan kembali. Yang ketiga, dengan adanya sistem informasi dalam proses bisnis yang ada membantu user dalam menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah dan cepat
karena data yang dimasukkan user ke dalam sistem akan terbentuk menjadi sebuah informasi. Pengimplementasian ERP pada perusahaan mengakibatkan perusahaan budaya kerja yang biasa dilakukan secara manual dan beberapa dilakukan melalui lisan harus dilakukan dengan terdokumentasi baik pada sistem maupun secara arsip. Yang berikutnya adalah saran pada penelitian ini, yaitu pada penelitian ini masih menganalisa proses implementasi hanya pada modul pembelian. Alangkah baiknya untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan lagi untuk modul-modul yang lainnya, atau lebih dikembangkan lagi dengan modul yang lainnya. Oke, mungkin itu saja presentasi pada saya hari ini. Apabila ada pertanyaan seputar presentasi saya, silakan sampaikan pada kolom komentar. Apabila senang dengan video presentasi saya, maka tekan tombol like. Mungkin itu saja presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa subscribe.